Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada video kali ini saya akan membahas secara singkat mengenai perilaku konsumen muslim dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, apa itu perilaku konsumen muslim? Secara sederhana, perilaku konsumen muslim adalah cara atau pola seorang muslim dalam memilih, menggunakan, dan mengonsumsi barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhannya, tapi dengan tetap berlandaskan pada akidah, syariah, dan akhlak Islam. Artinya, konsumsi tidak hanya bertujuan untuk kepuasan duniawi, tetapi juga bernilai ibadah dan harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, konsumsi memiliki beberapa prinsip utama. Yang pertama adalah halal dan thayyib, yaitu produk yang dikonsumsi harus halal secara hukum syariah dan baik serta bermanfaat bagi kesehatan. Yang kedua, tidak berlebihan atau menjauhi sifat israf dan tabzir, karena dalam Islam itu sangat melarang yang namanya pemborosan. Yang ketiga, keseimbangan, yaitu memenuhi kebutuhan tanpa merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen muslim. Yang pertama adalah faktor akidah, di mana keyakinan kepada Allah membuat konsumsi tidak dilakukan secara bebas, tetapi terikat pada aturan agama. Kedua, faktor syariah, yaitu ketentuan halal dan haram yang sangat menentukan keputusan pembelian. Ketiga, faktor sosial budaya, seperti kebiasaan masyarakat, tradisi keagamaan, dan lingkungan sekitar. Keempat, faktor psikologi, seperti motivasi, persepsi, dan kesadaran religius. Dan yang terakhir adalah faktor ekonomi, seperti pendapatan, harga, dan daya beli. Selanjutnya, implikasi perilaku konsumen muslim dalam dunia bisnis. Implikasi perilaku konsumen muslim dalam dunia bisnis sangatlah besar. Konsumen muslim tidak hanya melihat harga dan kualitas produk, tetapi juga memperhatikan apakah produk tersebut halal, thayyib, dan diproduksi secara etis. Hal ini membuat pelaku usaha harus lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnisnya. Yang pertama, perilaku konsumen muslim mendorong tumbuhnya industri halal seperti makanan dan minuman halal, kosmetik halal, fashion muslim, hingga pariwisata dan keuangan syariah. Produk yang memiliki sertifikasi halal cenderung lebih dipercaya dan memiliki daya saing yang lebih kuat di pasar. Yang kedua, konsumen muslim menuntut adanya etika bisnis yang baik seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam transaksi. Praktik penipuan, manipulasi, atau eksploitasi sangat dihindari karena bertentangan dengan nilai Islam. Yang ketiga, perilaku ini mendorong inovasi produk dan layanan pelaku usaha untuk dituntut menciptakan produk yang tidak hanya halal tetapi juga berkualitas, aman, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen muslim. Dengan demikian, perilaku konsumen muslim ini menjadi peluang besar bagi dunia bisnis untuk berkembang secara berkelanjutan, beretika, dan sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai contoh, KFC Indonesia yang mampu bertahan dan berkembang karena menyesuaikan diri dengan perilaku konsumen muslim, seperti memastikan sertifikasi halal MUI, menjaga proses produksi sesuai dengan syariah, serta menampilkan label halal secara jelas. Dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen muslim tidak hanya berdampak pada individu saja, tetapi juga berpengaruh besar terhadap arah bisnis dan ekonomi syariah. Konsumsi yang sesuai dengan nilai Islam akan menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, etis, dan berkelanjutan. Baik, demikian penjelasan singkat mengenai perilaku konsumen muslim dalam perspektif ekonomi Islam. Melalui pembahasan ini, saya harap kita dapat memahami bahwa konsumsi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada kepuasan semata, tetapi juga harus sesuai dengan nilai halal, keseimbangan, dan tanggung jawab moral, serta spiritual. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat menambah pemahaman dan menjadi bahan pembelajaran yang bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya yang telah menyimak video ini sampai selesai. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.